A happy little mountain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Teman-teman pernah dengar ketika masuk kerja gitu, baru-baru masuk kerja atau pada saat interview itu dengar yang kalimat gini nih. Di sini sistem kerjanya tuh kekeluargaan, saling tolong menolong, saling support gitu loh. Kita harmonis lah gitu. Suasana kerjanya enak gitu. Pernah dengar gak seperti itu? Nah, gue nih pernah dengar dulu. Ketika gue dipindahin dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain, gue tuh waktu itu ngegantiin kabak akuntansinya lah. Nah, waktu serah terima itu sempat ngomong gitu juga kepala akuntansinya tuh, kepala accountingnya. Di sini mas kerjanya kita saling membantu, sini suasananya kekeluargaan segala macam bla 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 bla. Pernah juga diinterview oleh si direktur nih. Direktur ini sekaligus juga pemilik lah, karena kan perusahaan keluarga. Biasa perusahaan keluarga gitu pemilik sekaligus direksi. Nah di situ dia menjelaskan juga, ya Pak, di sini nanti Bapak kerja itu suasananya kekeluargaan, saling dukung mendukung, saling bantu membantu segala macam lah katanya. Sama seperti hampir sama lah dengan yang teman saya sebelumnya ngomong gitu. Ketika interview ini saya sempat ngomong gini, maaf Pak, saya bukan maksud apa-apa. Tapi setahu saya seperti ini, satu sistem kerja yang baik itu justru adalah ketika ada konflik tiap-tiap bagian atau tiap-tiap departemen itu sebagai fungsi dari kontrol. Sehingga berarti masing-masing bagian atau departemen itu atau masing-masing fungsi yang ada di perusahaan ini berarti bekerja sudah dengan sangat baik gitu loh. Kenapa sih seperti itu Pak gitu loh? Karena begini, saya ambil contoh, saya ini sebagai accounting itu adalah fungsinya adalah kontrol atas keuangan perusahaan. Nah, ada di satu sisi yang namanya atau bagian operation yang mungkin di situ juga ada bagian penjualan. Dia itu dituntut oleh perusahaan untuk menjual dituntut untuk mencapai target penjualan dan sebagainya, sehingga dia itu bisa dibilang harus lari lah gitu loh. Yang kadang-kadang bisa dibilang misalkan ngirim barang tanpa surat jalan atau apa gitu. Misalkan ini, akhirnya saya bilang, jadi ada dua kepentingan yang sangat berbeda dan bertolak belakang nih Pak. Yang satu harusnya lari, yang satu bagian narik nih, ibaratnya larinya biar nggak kenceng-kenceng, saya bilang gitu. Nggak terlalu biar terkontrol gitu loh. Jangan sampai nanti out of control ini bagian penjualan. Nah dari sini aja itu pasti ada yang namanya konflik dalam pekerjaan gitu loh. Saya bukan gak setuju dalam sistem kekeluargaan ini dalam sistem kerja. Karena bagi saya konflik dalam satu sistem kerja adalah itu menunjukkan satu sistem kerja yang sehat gitu loh. Karena saling mengontrol. Sehingga yang namanya direktur atau pimpinan itu tinggal menyelesaikan masalah ketika terjadi konflik itu gitu loh, tanpa harus melihat satu-satu gitu, ngontrolin semua divisi gitu loh. Karena ya itu yang tadi yang saya bilang, karena sudah terkontrol oleh masing-masing divisi atau bagian di dalam perusahaan tersebut atau fungsi masing-masing fungsi. Nah itu sih yang menurut saya, tapi itu dari sisi profesional kerja gitu loh. Sehingga ketika terjadi konflik di perusahaan itu biasanya kita di luar nanti ngopi bareng lagi. Itu biasanya saya kerja seperti itu di tempat-tempat lain gitu loh. Saya pasti ada konflik gitu loh. Nah itu yang saya kasih gambaran kepada si direksi, kepada owner ya. Dia sih nggak banyak tanggapan, dia bilang dia cuma iya aja. Nah, akhirnya bekerjalah saya tuh waktu itu di perusahaan itu. Dan benar akhirnya ya saya sama bagian salesnya tuh. Nah, ya sering, bukan sayanya ya, bagian di saya itu bagian accounting dengan bagian sales itu sering konflik gitu loh terkait masalah fee marketing dan segala macam lah bla 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 gitu loh. Persediaan pun termasuk gitu loh. Oke, itu aja dari saya. Jadi sistem kerja yang baik dalam satu perusahaan itu tuh justru konflik itu merupakan satu bentuk sistem kerja yang sehat gitu loh. Konflik di dalam internal.
Dan konflik ini bukan dalam artian menyebar isu, fitnah atau apa ya. Ini dalam bentuk yang namanya profesional, misalkan bentuk email, sehingga segala sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan ketika misalkan kita bilang kerjaan ini kurang ini kurang A B C D E gitu. Kenapa ini begini? Nah, itu dalam bentuk surat menyurat, biasanya kita dalam bentuk email, sehingga setiap orang yang melempar isu atau melempar satu masalah itu dia harus bisa bertanggung jawab. Jangan ketika kita cuma melempar isu omongan doang, wah itu kerjanya nggak benar, itu nggak ini, sehingga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dari begitu nanti ada masalah, siapa duluan yang ngomong segala macam tidak terlacak, bahkan dicari solusinya pun akhirnya ya nggak solutif gitu, akhirnya nggak terselesaikan dengan baik gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nih bisa berguna juga ya buat teman-teman yang mau kerja nanti di perusahaan atau yang sedang bekerja terus lagi smooth aja gitu loh, harmonis. Coba dipikirin aja lagi ada masalah gak di situ. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.